Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevina Nanda Oktavia dari jurusan manajemen, ingin menjelaskan tentang merekrut karyawan untuk perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen terlebih dahulu. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Nah, hasil dari proses perekrutan adalah seperangkat karyawan yang akan berpartisipasi dalam proses seleksi, proses penentuan kandidat mana yang paling cocok untuk mengisi posisi tertentu yang tersedia di perusahaan. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang. Maka dari itu kita harus menyeleksi, merekrut karyawan yang benar-benar dan tepat. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang metode-metode rekrutmen. Perusahaan pada umumnya menggunakan beberapa strategi dan metode dalam merekrut tenaga kerja. Metode rekrutmen eksternal dapat dilakukan melalui pengiklanan rekomendasi dari internal perusahaan, penyedia tenaga kerja, rekrutmen dari lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, inisiatif, pelamar, dan sosial media. Sumber dan metode rekrutmen. Proses rekrutmen ini dilakukan apabila ada departemen yang memerlukan karyawan baru, bisa dikarenakan adanya karyawan yang berhenti kerja ataupun adanya pekerjaan baru yang harus dikerjakan dan memerlukan penambahan karyawan. Perekrutan karyawan untuk mengisi posisi yang kosong dapat dilakukan melalui dua sumber, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Contoh rekrutmen eksternal adalah lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan, lamaran terdahulu yang telah masuk, agen tenaga kerja, karyawan perusahaan lain, asosiasi profesi, dan outsourcing. Nah, sedangkan rekrutmen internal contohnya promosi, transfer, rotasi, pengkaryaan karyawan kembali, dan kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak atau temporer. Metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan dengan melalui iklan di media massa, melalui iklan atau advertensi, open house, menyewa konsultan perekrutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan rekrutmen. Di dalam perusahaan, proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Secara garis besar, tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusia atau SDM. Proses rekrutmen ini diharapkan memungkinkan perusahaan memenuhi harapan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang memenuhi harapan mereka. Dengan proses rekrutan ini, maka diharapkan memiliki efek luberan atau spillover effects, yang berarti bahwa citra perusahaan meningkat sehingga pelamar yang tidak berhasil dapat memiliki kesan positif terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen. Pada umumnya, proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan tahapan yang hampir sama. Berikut alur proses perekrutan karyawan di perusahaan. 1. Sourcing proses atau proses pengadaan adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Metode umum digunakan adalah sumber daya internal dan eksternal. Untuk menarik pelamar, ada berbagai pilihan: surat langsung, bursa kerja, headhunter. 2. Selection process atau proses seleksi adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan. Berikut ini beberapa opsi untuk proses seleksi. 1. Psikometri, yaitu adalah tes psikologis. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, tes teknis. 3. User process. Memahami proses pengguna adalah proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia yang diperoleh dari kandidat yang ada yang lulus proses seleksi. Secara umumnya, fase proses dilakukan sebagai berikut. Wawancara oleh direct user atau manager. Yang kedua, medical check up. Yang ketiga, psych contact dan administration. Yang keempat, orientasi karyawan baru atau disebut juga dengan training. Nah, sekian dari
penjelasan rekrutmen karyawan.